Hai semua, jumpa lagi dengan Hewi Bani. Aku kali ini mau cerita tentang ada berapa musim sih di Hong Kong itu. Ya, di Hong Kong itu ada 4 musim ya. Jadi ada musim dingin, dinginnya itu minta ampun. Ada musim semi, ada musim hujan, dan musim panas ya. Jadi ada 4 musim ya. Di antara musim ini yang paling enak itu musim semi ya. Jadi setelah musim dingin itu mau habis itu ya, itu rasanya itu enak banget gitu, nggak panas nggak dingin gitu ya. Tapi kalau pas musim panas itu panasnya juga kebangetan, itu terkadang sampai 42 to ya. 42 to itu sangat panas gitu ya. Biasanya di Indonesia itu kan normalnya 37, 38 kayak gitu. Tapi di sana itu bisa 40 lebih. Dan waktu musim dingin itu dinginnya juga minta ampun ya. Tapi paling rendah biasanya 8 to. 8 to itu 8 Celcius ya, 8 Celcius. Kalau di Jepang itu kan sampai min ya, min 2, min 1, min 3 kayak gitu. Jadi di bawah 0 derajat itu malah dingin banget. Jadi sekali kita keluar suara itu ngobrol di luar jalan gitu, ada keluar asapnya yang sangat tebal itu, dan mudah sekali di sana itu air itu menjadi es. Tapi kalau di Hongkong itu nggak sebegitunya, cuma juga dingin banget. Saya saja yang sudah bertahun-tahun hidup di Hongkong itu kayak masih belum terbiasa. Kalau kita semisal mengalami musim dingin seperti itu kayak nggak kuat gitu, tapi karena demi pekerjaan akhirnya juga bertahan juga. Terus kenapa di sana itu banyak TKW Indonesia itu kok tangannya pecah-pecah itu ya? Banyak sekali di sana. Saya waktu pertama kali di sana itu juga nggak tahu, juga sempat tangannya pecah-pecah. Tapi di sana itu juga ada lotion, namanya Vaseline gitu. Vaseline itu semisal kalian itu habis cuci apa itu segera diolesin. Jangan tunggu terlalu lama. Jadi setelah kalian itu pada musim dingin, kalau musim yang paling perlu banyak kalian tahu itu saat menjalani musim dingin ya. Kalau musim hujan, musim panas, musim semi itu semua kalian tuh sama kayak di Indonesia. Tapi untuk tutorialnya mengatasi musim dingin di sana itu, kalau kalian tidak bisa itu, saya pertama kali di Hongkong itu waktu musim dingin itu ya, sampai saya mimisen. Terlalu panas juga mimisen, terlalu dingin juga mimisen. Jadi kalau kita suhu badan kita itu tidak bisa menyesuaikan di sana itu gampang sekali mimisen. Bukan saya saja ya, terkadang anak bos saya juga yang asli orang sana itu juga seperti itu. Jadi kita sesuaikan saja dengan kondisi di sana. Contohnya ya, untuk menangani musim dingin di sana, musim yang lagi nggak ada salju di sana, cuman anginnya itu sangat dingin sekali sampai di mata itu kayak kita berjalan di luar itu kayak ditabok orang ditabok orang, karena sangat bikin kaku, bener-bener bikin kaku muka gitu loh kalau kita sekali keluar. Makanya orang di sana itu kadang kalau keluar itu tinggal matanya saja, di semuanya yang mulut kita pun ditutup sama slayer kayak gitu. Terus bagaimana sih cara mereka mengatasi? Kalau kita pendatang itu lebih banyak belajar. Kalau mereka sudah orang sana, nggak perlu dikasih tahu, turun-temurun sudah tahu dengan sendirinya. Kalau kita pendatang perlu belajar ya. Untuk mengatasi musim dingin di sana itu, semisal musim dingin kita bangun pagi itu kita ngapain? Kita minum air hangat ya. Sering-sering banget minum air hangat ya. Itu untuk menghangatkan badan kita. Di sana itu enak loh, ada itu termos, itu kita nggak perlu terus-terusan merebus air, itu enggak. Di sana itu ada termos yang sudah otomatis itu akan selalu hangat. Jadi ada tombol hangat, ada tombol panas, ada tombol dingin kayak gitu. Ada itu. Kalau termos itu yang termos yang besar ya, tapi kalau termos kecil yang ukuran 3 liter, 4 liter itu untuk panas saja. Dan itu kita minumnya itu yang hangat itu misalnya separuh hangat, separuh kita ambil air dingin kayak gitu ya. Itu bisa. Jadi di sana itu kalau kita bangun pagi itu pertama harus, kalau kalian mau itu minum air jahe, kalau nggak ada jahe minum air hangat. Kalau kalian merasa dingin minum air hangat, terus-terusan minum air hangat, itu untuk mendinginkan badan kalian, jangan sampai beku. Kalau kalian sudah beku itu wah, kedinginnya itu. Saya sering cerita sama anak saya itu ya, kalau saya di sana itu musim dingin itu saya suka loncat-loncat gitu, nggak ngapa-ngapain, loncat-loncat. Kenapa? Itu karena saking dinginnya itu kadang kalau bos saya di rumah saya nggak begitu ya. Cuman kalau saya di rumah sama anak saya pun juga seperti itu, makanya saya ikut-ikutan gitu. Kalian kenapa dingin itu? Kan di sana itu ada penghangat ruangan, tapi kalau bosnya agak nggak mau boros itu nggak dinyalakan. Tapi kalau
bosnya itu mau, maksudnya nggak apa-apa, kamu nyalakan aja penghangat ruangannya, karena itu listriknya lumayan agak mahal. Jadi kalau nggak dinyalakan itu dinginnya itu minta ampun. Kalau anak yang saya rawat itu kedinginan, dia juga loncat-loncat, lari sana lari sini, itu semua itu kan rumahnya kecil-kecil ya gitu. Kalau lari itu melewati ruang tidur, kamar mandi, dapur, itu semuanya terlewati semuanya karena kecil, mau lari kemana. Jadi saya itu dulu juga gitu. Nggak saya saja sih, banyak yang itu pakai kaos kakinya itu dipakai, terus habis itu pakai celana yang ketat, itu yang celana anti dingin itu juga pakai, terus bajunya juga daleman itu yang juga anti dingin. Kalian di sana itu kalau kalian punya gajian, belilah yang seperti itu, jangan eman-eman yang memang harganya itu 150 atau $200 itu satu bajunya, tapi itu benar-benar bermanfaat untuk membantu kalian dan menjaga tulang kalian. Banyak mbak TKW itu nggak mau beli seperti itu, mereka hanya memakai baju yang biasa, dia pikir wool itu sudah cukup, padahal baju yang tipis di sana itu bahannya itu dingin, hawa dingin itu nggak masuk, cuman harganya memang agak mahal. Kalian yang baru datang itu kalau nggak tahu, carilah seperti itu di Jiu-Kap Sijuang, itu juga banyak, di plaza-plaza itu juga banyak, itu kalian beli yang situ. Itu kayaknya tipis dan nyaman dipakai, bisa untuk kalian aktivitas. Misalnya contohnya ya, kalian pakai baju itu satu, pakai baju biasa satu, sama pakai rompi itu sudah hangat banget kayak gitu. Tapi kan kita kadang belinya kan nggak bisa banyak, kadang beli satu aja. Kalau dicuci kan otomatis kita nggak punya lagi, kalau beli dua mungkin kok kebanyakan gitu, satu aja kalau sudah kering dipakai lagi, kering dipakai lagi, yang mungkin harganya agak mahal gitu. Kalau beli banyak-banyak pun juga nggak ada gunanya, di Indonesia pun juga nggak ada gunanya kayak gitu. Tapi kalian wajib beli di sana. Jadi kalau kalian di sana itu musim dingin itu ya, kalian wajib menjaga kulit kalian, jangan sampai kulit kalian itu pecah-pecah. Karena ada pengalaman ya, itu karena nggak tahunya ya, CC-nya itu nggak tahu bagaimana cara mengatasi musim dingin di sana. Dia tidak tahu itu vaselin, tidak tahu obat itu dingin yang oles tangan itu nggak apa-apa, mungkin terlalu hemat kayak gitu. Memang vaselin itu nggak murah yang di sana, satu botol kecil itu mungkin sekitar 40 atau 80 ribu ya. Itu mungkin kalau kita pakai setiap hari itu nggak sampai 2 minggu itu sudah habis loh vaselin. Tapi kalau kalian memang mau bekerja di sana dan harus beradaptasi dengan musim di sana, memang itu harus mengeluarkan uang. Bos kalian nggak akan ngasih kalian itu, maksudnya obat-obatan seperti itu dia nggak akan ngasih, karena itu termasuk skincare pribadi, itu termasuk kebutuhan pribadi kita, menjaga diri kita. Tapi kalau saran saya itu kalian beli saja vaselin itu yang asli, yang di Mening itu biasanya yang bagus ya, yang warnanya itu bukan kuning bening ya, putih bening itu bukan ya, tapi yang putihnya putih kekuningan, itu lebih bagus dari yang putih bening itu. Setiap kalian habis cuci tangan, habis nyentuh air, kalian oleskan vaselin. Kaki pun juga sama, sebelum pakai kaos kaki kalian pakaiin vaselin. Itu perawatan. Kalau sudah pecah itu pasti susah sembuhnya. Dan kalau sudah pecah itu buat apa-apa, buat cuci, buat iris-iris semuanya itu, jari-jari tangan kita itu sakit. Oh iya, jangan lupa muka ya. Muka itu juga diolesin vaselin ya. Setelah kalian bangun tidur, cuci muka, habis nyentuh air panas itu, kalian oleskan vaselin seluruh merata. Jilid-lap nggak apa-apa, maksudnya berminyak banget, mengkilat tidak apa-apa, itu penangkal hawa dingin, jangan sampai masuk ke pori-pori. Kalau masuk ke pori-pori itu bisa kering, bisa pecah-pecah kayak gitu. Bibir juga begitu, tapi kalau bibir itu jangan pakai vaselin ya, tapi pakai lip balm yang khusus bibir, karena vaselin tidak untuk dikonsumsi. Jadi vaselin yang di sana khusus kulit itu tidak untuk bibir ya, hanya untuk kulit muka, tidak untuk bibir. Kalau bibir khusus yang lip balm, kalian cari di Mening banyak itu, di sana toko Mening itu kalian cari yang lip balm. Jadi tutorial untuk menangkal dingin itu seperti itu di sana. Semoga cerita saya itu bisa menjadi bahan kalian agar tidak takut menghadapi musim dingin di sana. Selimutnya banyak. Di sana baju-baju dingin bekas itu juga banyak. Mungkin dari bos-bos kalian mungkin dikasih itu juga banyak. Nggak usah bingung kalau soal baju dingin, di sana itu murah dan banyak sekali. Next aku lanjut videonya ya.